Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang keputusan pemerintah yang akhirnya memutuskan bahwa PPN itu akan naik dari 11% menjadi 12%. Nah, kepastian itu sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ketika melakukan rapat dengan DPR pada hari Rabu kemarin. Jadi saat itu Sri Mulyani itu sudah memastikan atau sudah menegaskan bahwa PPN itu naik menjadi 12% mulai tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari mendatang. Sri Mulyani itu menganggap bahwa kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menganggap bahwa pemerintah itu memang perlu menambah pos pemasukan baru. Tujuannya adalah agar APBN milik Indonesia itu berada dalam kondisi yang sehat. Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga menegaskan atau menggarisbawahi bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% itu bukanlah kebijakan yang membabi buta. Meskipun demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% pada tahun 2025, tepatnya bulan Januari mendatang, itu dianggap akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia atau ekonomi Indonesia pada tahun 2025 nanti. Karena apa? Ada banyak anggapan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat itu akan semakin lemah ketika PPN itu dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Banyak pakar ekonomi atau pelaku usaha yang menganggap bahwa saat ini daya beli masyarakat itu sedang menurun, bahkan acuannya bisa terlihat cukup jelas dari terjadinya deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan beruntun. Nah, ketika daya beli masyarakat itu sedang dalam kondisi menurun, tapi di sisi lain pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%, banyak pelaku usaha dan juga pakar ekonomi yang menganggap bahwa keputusan pemerintah itu dilakukan atau diambil dalam momen yang tidak tepat. Selain itu juga banyak pakar ekonomi yang menganggap bahwa keputusan pemerintah menaikkan APBN dari 11 menjadi 12% itu akan membuat para pedagang itu akan mengalami kesulitan ketika menjual barang dagangannya. Selain itu juga ada efek negatif yang diprediksi bisa muncul yaitu adalah pengangguran yang akan semakin banyak. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang bahwa saat ini memang sudah ada banyak PHK massal, sudah ada banyak layoff massal dari perusahaan ataupun industri karena memang ekonomi Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika ekonomi Indonesia dianggap sedang tidak dalam posisi terbaik, tapi pemerintah tetap memutuskan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, hal itu dianggap bisa untuk memukul para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada golongan yang menjerit, yaitu golongan kelas menengah yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat media sosial, ada banyak cuitan atau ada banyak keluhan dari para golongan kelas menengah yang menganggap mereka akan semakin terjepit, mereka akan semakin terhimpit ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% pada bulan Januari tahun 2025. Banyak golongan kelas menengah yang saat ini merasa bahwa mereka itu memang dijepit oleh keputusan pemerintah, terutama soal pajak yang menjadi kewenangan dari pemerintah Indonesia sendiri. Nah, selain golongan kelas menengah dan juga beberapa golongan lain, memang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% itu sudah disuarakan oleh berbagai pihak. Salah satunya itu adalah dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Jadi Ketua Umum APRindo Roy Mande itu pernah melakukan wawancara pada tanggal 13 November tahun 2024 yang lalu. Saat itu Roy Mande menganggap bahwa pemerintah itu harus menangguhkan atau menunda kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang.
menurut Roy Mande ada beberapa dampak negatif yang bisa muncul atau berpotensi terjadi jika pemerintah itu benar-benar menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%. Salah satunya adalah pedagang, seperti yang tadi saya bilang, pedagang itu bisa kesulitan untuk menjual barang dagangannya karena mau tidak mau mereka harus menaikkan harga barang atau produk yang dijualnya kepada masyarakat. Nah, di sisi lain masyarakat itu tentu semakin keberatan ketika harga produk atau harga barang yang dijual itu harganya lebih mahal karena memang harus diakui bahwa saat ini daya beli masyarakat di Indonesia itu memang sedang menurun, bahkan seperti yang tadi saya bilang, deflasi yang terjadi di Indonesia itu sudah terjadi dalam 5 bulan beruntun. Itu artinya memang pemerintah harus bersikap lebih bijak, terutama dengan keputusannya untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap harga produk yang dijual oleh pedagang dan kemampuan daya beli masyarakat yang ada di Indonesia ketika mereka ingin membeli barang atau produk yang dijual oleh pedagang. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan pemerintah yang sudah memutuskan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% pada bulan Januari tahun 2025 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar ekonomi Indonesia semakin baik atau bahkan lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi untuk masa mendatang, dan juga kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera, dan tidak lupa kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.